2 minggu jasadnya nggak ditemukan. Orang ini nggak bakal gue temuin, nggak bakal gue kelihatanin ya kan jasadnya ini. Sebelum lu mengasih kepala kerbau ya. Nanti kalian kalau ada burung jalak, entah itu lagi mau naik, pas gue naik ya kan, atau turun gunung, ikutin aja. Jasad si pendaki itu ada di balik batu. Udah lu jangan ngaco, lu halusinasi di sini nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Besok Pagi. Kali ini gue ingin mengulas perjalanan gue bersama tim Besok Pagi ketika pendakian di Gunung Sindoro. Dan kesempatan kali ini mungkin Indra yang akan membawakan cerita ini. Oke, Pak. Kalau tahu itu kisi-kisinya, Kisi-kisi waktu pendakian kita di Sindoro ya. emang benar-benar sih. Ini epic banget sebenarnya ya. Di situ kita mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar kita sebagai manusia awam yang nggak bisa ngelihat hal-hal gaib seperti penampakan segala macam, tapi kita mengalami kejadian itu di Sindoro ya kan. Dan di situ juga ada beberapa musibah yang nggak diinginkan juga ya dari semua orang lah ya. Ada pendaki hilang selama 2 minggu. Benar. Ya mungkin itulah, dan lebih banyak lagi nanti kita skip dulu. Ini pasti epic banget. Sebelum masuk ke cerita, gue ingin mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwa saja cerita ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, hanya sekedar berbagi pengalaman ataupun sharing-sharing. Dan kebetulan gue bersama tim merasakan hal tersebut. Dan jangan lupa subscribe Besok Pagi channel, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk lebih jelasnya dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ceritanya. Oke, sebelumnya gue sangat terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport Besok Pagi sampai saat ini. Semoga apa yang kita berikan semua ke teman-teman bisa diambil sisi positifnya ya. Benar banget. Semoga bisa bermanfaat juga bagi kalian semua. Di sini gue masih semester 4 ya. Di mana pada masa kuliah gue itu gue mempunyai misi, gue harus mendaki semua gunung di Pulau Jawa, dan abis itu gue baru boleh lulus nih, gue harus wisuda. Benar. Dan kenapa emang kuliah gue makan waktu yang cukup lama, hampir 8 tahun lah ya kan, karena gue menyelesaikan misi itu dulu. Singkat cerita, pendakian itu gue bersama Mange. Di sini gue sebutin Mange, kalau lo penasaran sama si Mange, nih orangnya ada di sini. Dia selalu mengikutin pendakian gue kemanapun gue naik gunung lah, dan dia ini selalu gue ajak. Bersama Arif juga, atau biasa dipanggil Botak, Nardi ya kan, Wibi atau biasa dipanggil Sono ya kan, dan Kumis nih, salah satu anak Jakarta Barat ya kan? Dan sekarang udah berumah tangga dan mempunyai kesibukan lah. Setelah kita udah mempersiapkan semua perlengkapan kita nih ya, kita udah selesai briefing pada malam sebelumnya ya kan, sebelum hari keberangkatan, akhirnya kita mulai bergerak dari Jakarta menuju Wonosobo menggunakan bus, memakan waktu kurang lebih 8-9 jam nih. Cukup lumayan lama saat itu. Sampailah di Wonosobo. Sampai di Wonosobo kita memutuskan untuk mengambil jalur pendakian via Kledung awalnya. Namun pada saat itu kita sampai base camp Kledung, ternyata ada informasi atau musibah, kabar buruk lah ya, yang nggak mau dipengenin semua orang. Benar. Di situ gua dikasih informasi bahwasannya jalur Kledung pada saat itu tutup. Karena apa? Ada salah satu pendaki yang jasadnya sampai 2 minggu, sampai gua ke situ belum ditemukan. Akhirnya ditutup, gua nggak boleh melakukan pendakian pada saat itu. Karena jarak rumah gua sampai base camp Kledung lumayan cukup jauh, dan Sindoro adalah salah satu gunung daftar list gua kayaknya agak berat hati untuk balik lagi. Kayak maksud gua harus balik lagi kan, enggak ya kan. Nah, akhirnya sempat gua udah pasrah ya kan pada saat itu. Ya udah gua akhirnya mundur, dan di situ gua ketemu salah satu warga lokal, atau bisa dikatakan di sini tukang ojek lah ya. Dia mengasih informasi bahwasanya, Mas mendingan lewat jalur Tambi aja. Di situ ada jalur pendakian yang kayaknya masih buka. Oh ya udah, kita menggali informasi tentang jalur Tambi itu, akhirnya kita mulai bergerak nih. Dari Kledung sampai Tambi itu memakan waktu kurang lebih 3 jam lah ya. 3 jam. Lumayan cukup lama karena kita harus balik lagi ke terminal sebelumnya. Sampai akhirnya kita naik bis jurusan Dieng ya, karena Tambi ini mengambil jurusan arah Dieng. Arah Dieng ya. Arah Dieng.
Akhirnya sampailah di pertigaan yang dimana pertigaan jalur yang ya saat itu kalau lurus arah Dieng dan ke kanan itu menuju Desa Tambi. Di pertigaan itu kita menggunakan numpang lah ya, numpang salah satu truk sayur nih untuk sampai rumahnya Mbah. Di sini gua katakan si Mbah aja lah ya. Rumah Mbah, salah satu sesepuh sana, salah satu orang yang dihormati lah di desanya. Nah, setelah kita berjalan kurang lebih memakan waktu, nggak begitu lama juga sih, 30 menit lah ya kan, sampailah kita di rumah Mbah itu. Nah, setelah sampai rumah Mbah, di sini gue langsung kayak lu masuk rumah orang, salam ya kan, kulunuwon lah ya, Kulunuwon. bahasanya kayak gitu, disambut sama Mbah. Di sini gue langsung disediakan tempat duduk lah sama Mbah yang mungkin rumahnya sederhana ya kan. Di situ gue langsung bertanya sama si Mbah, jalur Sindoro ini tutup ya Mbah? Oh, siapa yang berani nutup jalur gunung ya kan? Benar. Siapa yang berani nutup gunung? Kalau mau naik gunung, naik-naik aja. Yang penting lu punya persiapan khusus ya kan? Etika sopan santunnya itu harus perlu buat dijaga ya. Benar. Pokoknya kurang lebih seperti Mbah menjelaskan kepada gua dan teman-teman gua pada saat itu. Nah, di situ gue mulai bertanya lagi kepada Mbah bahwasanya memang jalur Kledung itu sebelumnya kan gue ke jalur Kledung ya, gue jelaskan Mbah di Kledung tutup Mbah, katanya ada salah satu pendaki yang dievakuasi. Benar. Hilang lah 2 minggu, jasadnya nggak ditemukan. Benar. Orang itu nggak ditemukan lah, pendaki itu, survivor itu nggak ditemukan. Nah, si Mbah menjelaskan kepada gue orangnya ini disembunyikan sama salah satu penunggu jin sana lah. Benar. Sampai tim SAR pada saat itu naik turun gunung selama 2 minggu gak ketemu si survivor itu. Di sini tiba-tiba Mbak menceritakan bahwasannya dia mendapat telepon gaib, yang dimana telepon gaib ini dari bangsa jin ini. Benar. Bangsa jin ini menitipkan pesan kepada si Mbak, orang ini nggak bakal gua temuin, nggak bakal gua kelihatanin ya kan jasadnya ini sebelum lu mengasih kepala kerbau ya kan ke si penunggu jin itulah. Tapi Simba ini menolak, yang pada akhirnya terjadilah pertempuran nih. Simba dan si penunggu jin itu lah ya, penunggu gunung itu, jin lah, sosok jin itu ya kan. Terjadi pertempuran sampai pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh si Mbah ini. Nah, setelah dari turun gunung, Mbah langsung menginstruksikan timnya untuk menyusur jalur kembali dan mengasih tahu kalau jasad si pendaki itu ada di balik batu. Nah, pada akhirnya pendaki itu ditemukan, tapi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Di sini gue turut berduka cita banget buat warga yang menonton video ini. Sebenarnya video ini bukan untuk mengulang kembali cerita sebelumnya ya. Di sini gue hanya berbagi pengalaman pendakian gue pada saat itu. Benar. Dan intinya bisa diambil sisi positifnya lah ya kan. Nah, lanjut kembali. Pada akhirnya setelah mendengar cerita dari Mbah, kita memutuskan untuk bermalam di rumah Mbah nih. Kita mendengar cerita tentang Gunung Sindoro itu seperti apa. Jadi Sindoro itu dijelaskan nama Mbah adalah Ndoro sebutannya. Ndoro yang dimana dia mempunyai sikap santun ya kan, sikap baik lah ya. Dan Sumbing ini di luar itu. Jadi Sindoro dan Sumbing ini Mbah sempat menceritakan adalah 2 anak, yang dimana si Sumbing ini anak yang suka ribut lah, yang ngajakin ribut ke si anak satu nih, si Sindoro ini. Iya, benar. Sampai pada akhirnya bapaknya kesel, ditampar lah tuh anak keduanya sampai bibir robek dan sumbing, makanya dinamakan Sumbing. Gunung Sumbing. Dan singkat cerita tibalah pagi yang ya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan nih untuk mendaki Gunung Sindoro via Tambi. Jalur Tambi ini jalur yang baru pertama kali gua naikin lah ya kan. Dan pada hari itu cuman rombongan gua aja, 5 orang naik Gunung Sindoro via Tambi, nggak ada pendaki lain. Benar-benar. Gue ingat banget itu. Gue agak down juga. Gue bilang sama Mbah, saya boleh nggak sih sebenarnya untuk naik gunung dalam ya cuma rombongan kita doang ya, karena memang ada terjadi insiden sebelumnya. Kata si Mbah, ya udah naik aja gitu. Nanti saya kasih penjaga buat kalian. Di situ gue masih bertanya-tanya, menjaga apa nih kan. Nah, kira Mbah menjelaskan, nanti kalian kalau ada burung jalak
entah itu lagi mau naik, pas gue naik ya kan, atau turun gunung, ikutin aja. Dia adalah penjaga kalian yang saya suruh untuk mengasih jalur petunjuk supaya tidak terjadi hal apapun kepada kita yang ya. Ya kita, karena gua menghormati arahan Mbak itu ya, kita ikutin aja ya. Kira kita mulai kembali perjalanan sekitar jam 9 pagi nih. 9 pagi mulai bergerak, kita melewati perkebunan sayur mayur sampai pada akhirnya tiba di pos 1 sekitar jam 10 pagi, yaitu didominasi sama perkebunan teh, dan bergerak kembali menuju pos 2 sekitar jam 11 lah ya. Sampai pada akhirnya menuju pos berikutnya kita rest untuk makan siang nih. Di pos ini gua mengalami kejadian yang mungkin di luar batas nalar gua berlima. Saat lagi masak Indomie di nesting ya, itu nggak ada angin sama sekali, nggak ada senggolan apapun, tiba-tiba nesting yang kita lagi dalam memasak Indomie terjatuh gitu aja ya kan. Terjatuh dan hampir menimpa teman gue si Sarip. Dia mengira kalau nesting ini disenggol sama teman gue lah, si Kumis. Padahal si Kumis jarak dari dia sama nesting itu cukup jauh. Kira kita tidak mengiraukan itu, kita mulai kembali memasak nasi dan kita melupakan kejadian itu ya. Mulailah berkembali sampai di pintu rimba nih. Pintu rimba yang dimana ada 2 pohon kayak pintu lah ya. Kenapa dinamain pintu rimba? Ya itulah, ada 2 pohon yang masuk hutan lah ya. Masuk hutan belantara. Segitu gue langsung mengucapkan salam terlebih dahulu, karena sebelum gue masuk itu kayak nuansa magisnya lumayan kental banget ya kan. Nah kita mulai berjalan, teruslah berjalan sampai pada akhirnya si Sarip ini mengalami kejadian-kejadian yang aneh lah. Kejadian-kejadian yang mungkin di luar batas nalar kita, di luar logika kita sebagai orang awam. Sarip atau botak ini mengalami atau melihat salah satu sosok perempuan berpakaian hijau ada di belakang rombongan kita yang selalu mengikuti kita. Sarip ini baru menceritakan kejadian itu setelah kita turun gunung ya. Sarip ini bukan orang indigo, bukan orang yang mempunyai kemampuan gaib ya. Dia adalah orang awam seperti gua, seperti teman-teman gua semua pada saat itu. Dan dia merasakan kalau kita diikutin sama salah satu sosok perempuan berpakaian baju hijau ya kan. Kondisi Sarip pada saat itu sangat panik banget, kebingungan. Dia tidak mau ngomong, tidak mau menjelaskan apa yang dia lihat kepada teman-temannya. Tingkahnya Arif ini udah aneh banget. Sampai gue tanya, lu kenapa sih? Kayak orang kebingungan ya kan. Gue sempat nanya pada saat itu. Terus kayak Arif, nggak apa-apa udah jalan aja, tapi gue nggak mau di belakang ya. Gue di depan aja. Sampai pada di depan, dia minta di tengah, balik ke depan, ya seperti itu aja formasi kita. Dan melihat tingkah laku si botak si Arif ini udah aneh banget ya kan. Di tengah perjalanan sekitar jam 4 lah, menjelang sore, cuaca pada saat itu sangat bersahabat banget. Tiba-tiba kabut hitam menghampiri kita nih. Lu ingat banget yang pada saat itu. Yang di situ gue langsung menginstruksikan kepada teman-teman gue semua, kalau jarak antara lu, gue atau teman-teman lain jangan terlalu jauh ya kan. Harus jadi rapat lah ya kan. Karena gue tahu kabut hitam ini bahaya banget. Kalau kita ketinggalan sedikit dan jarak pandang kita udah terlihat, gue ngeri terjadi hal-hal aneh kepada teman gue ataupun gue sendiri ya kan. Nah pada saat itu ada salah satu burung jalak, dan di sini gue langsung mengingat perkataan dari Mbah. Kalau burung jalak ini yang ngejagain kita, dia mengasih arahan jalur kepada kita di jalur paling depan, kita ngikutin burung jalak itu aja. Sampai pada akhirnya kita ngecamp di Camp Arya, yaitu kalau nggak salah nama pos Ladang Batu 2. Kita mendirikan camp situ karena memang udah terlalu sore dan kita nggak mau ketemu malam ya kan. Lagi-lagi kita nggak bertemu pendaki karena memang pada saat itu yang menaik Gunung Sindoro cuma kita doang ya kan. Seperti biasa pada saat itu kita membagi tugas ya. Lu waktu itu masak dan gue mendirikan tenda bersama Kumis. Dan Hari pada situ mungkin masih keadaan panik ya kan, masih keadaan kebingungan. Gue suruh dia, ya udah lu istirahat aja di sini. Nah Sinardi seperti biasa merapikan isi ransel ya kan. Sampai pada akhirnya kita istirahat lah di pos Ladang Batu 2. Di sini setelah makan malam, anehnya lagi teman gue mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalar, tapi dialami sama si Kumis. Sekitar jam 10 malam, Kumis melihat salah satu sosok perempuan cantik banget sampai di akhir keluar tenda. Sempat kita tanya kan pada waktu itu,
lu mau kemana? Gue mau ke depan, gue mau nyamperin orang. Iya benar. Di situ gue langsung kayak, orang apaan sih orang kita di sini? Kita doang ya kan? Ini orang apaan nih? Ya pada akhirnya lagi tuh si Nardi langsung nyamperin Kumis kan, Nardi Kumis, lu apaan sih ngaco aja, udah gak ada orang di sini, kita doang gitu. Enggak, itu ada orang, Blay. Itu ada orang di depan kita. Cewek, cantik, bukan berpakaian pendaki. Pokoknya cantik lah, sampai pada akhirnya tuh Kumis kayak kita ikat gitu ya kan. Karena kondisi si Kumis ini bener-bener kayak orang pengen banget ketemu Itu si perempuan. sosok perempuan itu ya kan. Kayak orang kepanikan, enggak, gue mau ketemuin dia, gue pengen nyapa dia. Di situ gue berpikiran nih anak kesurupan. Tapi sempat ada pertanyaan dari si Sarip nanyain, bokap lu siapa? Dan dia inget tahu ya kan, oh ini anak gak kesurupan, ini halusinasi dia nih. Gak lama setelah itu ada salah satu burung jalak yang ada di depan tenda kita tapi di samping ya kan, dia kayak berdiri. Di situ gue melihat dan gue ngebayangin, ini burung yang ngejagain kita dari Mbah nih. Dan tiba-tiba kondisi Kumis ini membaik lah ya. Dia udah nggak halu ngomong, gue pengen nyamperin wanita itu, gue pengen nyamperin dia, gue pengen tahu siapa dia ya kan. Kira tertidur lah tuh Kumis. Di situ kondisi gue belum bisa tidur lah ya kan. Dan lu waktu itu juga kita kayak masih risau ya, gue takut terjadi apa-apa nih malam ini karena memang nggak ada siapa-siapa. Cuman kita doang, rombongan kita doang. Dan kondisi pada malam itu juga kabut pekat ya kan. Sampai pada akhirnya gue tertidur subuh hari tuh. Kita mulai tidur subuh hari dan merencanakan summit pada jam 8 pagi. Kita sempat sarapan terlebih dahulu sebelum summit dan kita meninggalkan tenda di pos Ladang Batu 2. Di sini kita mulai bergerak kembali. Di tengah perjalanan itu cuaca benar-benar bersahabat ya. Tapi setelah sampai Sabana lagi-lagi kabut hitam kembali menghampiri kita. Dan gue nggak tahu selama pendakian gue dari kemarin sampai pagi ini gue selalu ditemani sama kabut hitam. Dan kondisi Sarip pada saat itu juga masih panik ya kan, karena kejadian-kejadian gaib yang dialami sebelumnya itu masih kayak membekas pada diri si Sarip itu. Sama halnya sama si Kumis, kayak menanyakan sosok perempuan yang tadi malam dia lihat. Kondisi pada saat itu tim gue benar-benar udah nggak kondusif lah ya, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di sini posisi gue sebagai leader dan si Nardi sebagai sweeper, di sini lu tengah-tengah, dan gue harus menetralisir kondisi pada saat itu supaya teman-teman gue nggak panik nih. Setelah sampai Sabana 2, jarak kita agak lenggang nih. Gue di depan bersama si Botak, Sarip, dan Kumis, dan lu sama si Nardi. Gue di belakang. Di sini gue mengalami lu kayak berasa jarak 2 meter tapi terlalu teriak tapi dia nggak denger. Dan gue ngerasain hal itu waktu di Sabana 2. Sabana ya. Akhirnya sampai gue samperin tuh si Nardi, sampai gue tepuk, lu kalau gue panggil diem aja. Lah emang lu manggil gue sampai teriak lu, masa lu nggak denger? Ini aneh banget, jadi kayak pendengarnya dia tuh ditutup. Nah, kita mulai bergerak kembali di Sabana. Kabut yang tadinya tipis lagi-lagi datang menghampiri kita dengan sangat tebal banget ya kan. Sampai jarak pandang kita yang tadi 1 meter bisa terlihat sampai benar-benar sudah tidak terlihat. Dan pada akhirnya gue ngeres dulu. Kita lumayan cukup lama ngeres di situ karena menunggu kabut hilang. Di sini nanti bakal gue tampilin juga dokumentasi gue waktu gue ngeres. Di situ kita sempat bikin api unggun ya, karena menunggu kabut hilang. Nah, setelah kabut hilang itu sekitar jam lumayan cukup siang ya, jam 11 siang, kita melanjutkan kembali ke arah puncak. Di puncak ini lagi-lagi kita tidak menemukan rombongan pendaki lain, entah itu jalur Kledung maupun jalur Tambi, dan nggak ada sama sekali pendaki yang mendirikan tenda ya. Benar-benar sepi, cuman kita doang. Suasana pada saat itu sangat indah banget ya kan. Bagus ya. Lo melihat suatu lapang yang sangat luas. Mungkin dulunya adalah danau ya, danau mati, dan itu kering, dan gue ada di situ. Gue bermain-main juga sama teman-teman gue. Kita melupakan kejadian-kejadian gaib sebelumnya ya kan. Sampai kayak tadi kita ditutup kabut lama, kita melupakan itu, kita bermain-main di situ. Lumayan cukup lama juga kita berleha-leha, bersantai-santai, sampai pada akhirnya kita melanjutkan ke puncak. Kita berfoto-foto dan kembali turun sekitar jam 2 siang. Turun ini kita sempat makan siang terlebih dahulu ya. Di sini lagi-lagi Kumis melihat salah satu perempuan yang dilihatnya pada malam hari itu.
anehnya siang hari ya, tapi dia melihat kita nggak ngeliat. Kumis bilang kepada kita, Blay, gue ngeliat cewek itu lagi, lu jangan ngalangin gue ya. Gue pengen nyamperin dia, gue pengen tahu siapa dia, gue pengen tahu dia aja, lu jangan ngalangin gue ya. Di situ karena mungkin Kumis ini sangat dekat banget sama Nardi, lagi-lagi Nardi langsung narik si Kumis nih. Udah, lu jangan ngaco, lu halusinasi, di sini nggak ada siapa-siapa. Lu dari tadi malam begini terus, Mis. Lu ini halusinasi. Dijelasin sama Nardi, dan itu gue denger juga, dan lu mungkin denger juga pada saat itu. Si Kumis ini tetap ngotot ya, sama seperti kayak malam berikutnya. Kalau dia benar-benar ngelihat si perempuan itu. Perawakannya yang dijelaskan sama Kumis tinggi, nggak kurus, ya cantik lah dia. Sangat cantik banget, dibilang pokoknya cantik banget itu perempuan. Dan dia senyum-senyum ke Kumis. Anehnya kita berlima nggak ada yang ngeliat kan pada saat itu. Nah, setelah ditenangkan sama si Nardi dan kawan-kawan gue, termasuk gue juga, akhirnya kita nggak mau berlama-lama tuh di Kemaria Ladang Batu 2. Kita langsung merapikan setelah makan siang, kita mulai bergerak kembali sekitar jam 3 sore. Turun ke bawah. Lagi-lagi kabut hitam menemani kita. Sarip atau botak yang pada saat itu mengalami kejadian diikuti sosok perempuan dari bawah, dia mengalami kembali kayak masih membayang-bayangkan sosok perempuan itu ya. Dia masih kayak panik itu waktu turun. Di sini dia bilang, gue di depan aja Blay. Tiba-tiba dia balik lagi ke tengah. Kayak berulang kayak hari sebelumnya, dia kayak ngerasakan panik, dan gue ngerasa keanehan dia itu kok kembali lagi, terulang lagi. Gue sempat nanya, lu kenapa sih? Lu tadi di tengah, di depan, terus lu kayak orang panik gitu. Jadi belum menjelaskan kalau dia diikuti sosok perempuan itu ya. Dan gue nggak tahu juga sosok perempuan yang dilihat sama si Sarip sama si Kumis ini sama atau enggaknya, gue nggak tahu. Dan nanti bakal gue jelasin setelah turun gunung. Setelah kita bergerak turun jam 3 sore, di tengah perjalanan tiba-tiba teman gue si Mangge ini kakinya cedera nih. Kakinya cedera, tersandung batu. Di situ gue terpaksa untuk mengeres dulu ya, Nge. Lu masih ingat banget dengkul lu lagi tuh. Masih ada nih. Kesandung. Nih, Di sini masih ada bekasnya dia tuh kalau nggak percaya. Sobek. Di situ gue harus rescue, kebetulan penting banget P3K ya. Bener. Lu bawa kemanapun lah. Apalagi pendakian gunung. Yang dimana sangat beresiko banget, P3K itu penting banget lu bawa. Bener. Nah ini teman gue salah satu udah ngalamin kejadian dengkulnya robek, terjatuh kena batu kali, dan akhirnya gue harus obatin lah ya. Kebetulan kita bawa P3K lengkap banget pada saat itu. Sempat lama karena harus menunggu kondisi Mangge stabil, akhirnya kita mulai bergerak turun kembali sekitar jam 5 sore. Ini udah sore banget ya, rencana turun sampai bawah itu sebelum maghrib itu udah sampai base camp, sampai tempat Mbah, tapi jam 5 sore kita masih di tengah jalur nih. Nah, setelah kita mulai bergerak kembali, tibalah maghrib, jam maghrib. Gue ngeres terlebih dahulu untuk melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kita meneruskan kembali perjalanan. Di sini gue melihat burung jalak yang gue bilang adalah yang ngejagain gue dari Simbah ini. Burung jalak ini nggak bergerak. Biasanya dari awal gue naik sampai tadi gue ketemu malam itu dia bergerak, tapi ini nggak bergerak. Jadi gue kayak nungguin burung jalak itu gerak aja. Kayak dia ngasih pesan, ya udah di sini dulu aja. Stay dulu di sini aja. Nanti setelah burung jalak kita bergerak ke jalur, udah ngikutin tuh. Benar. Nah itu lumayan cukup lama, sekitar 10 menit lah. Kita sampai ngerokok sebatang ya kan. Baru tuh burung jalak gerak lagi. Kayak gerak kita ngikutin lagi. Alhamdulillah kita sampai di rumah Mbah dengan selamat ya kan. Dan situ gue sempat mengulik juga, mengevaluasi pendakian gue di Sindoro. Gue mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalar gue kepada Simbah. Kenapa tadi gue jelaskan kalau kabut hitam itu ditamain pedut? Nah, Simbah menjelaskan itu setelah kita turun gunung nih ya. Setelah kita bercerita kembali apa yang kita alami selama di atas. Sampai di rumah Mbah, kita dikasih makan dulu ya. Gue sangat berterima kasih banget buat Mbah, yang dimana respect banget buat kawan-kawan gue. Setelah kita sampai rumah, dia langsung menyuguhkan makan. Dia nggak kayak bertele-tele bertanya-tanya, tiba langsung makan dulu, mandi, habis itu kita bisa cerita. Nah, saat itu begitu. Itu kita setelah makan, mandi, kita bercerita nih. Di sini gue mulai buka cerita. Kalau pendakian pada saat itu, gue selalu
diselimuti kabut hitam. Yang dimana kabut hitam ini sangat bahaya banget kalau kita jaraknya udah terlalu agak jauh ya. Dan si Sarip mulai menceritakan apa yang dia alami pada saat itu. Sosok yang dilihat Sarip, perempuan yang dilihat Sarip itu ternyata berbeda apa yang dilihat sama si Kumis. Kalau si Kumis bilang kalau cewek yang dilihat itu adalah sangat cantik, kebalikannya kalau Arif melihat cewek itu mukanya hancur. Jadi raut mukanya itu, matanya ada di sini, hidungnya berantakan kemana-mana. Tapi berwujud orang, cuman mukanya berantakan kemana-mana. Nah, Arif menjelaskan seperti itu. Nah, setelah Arif menceritakan, Kumis menceritakan seperti itu, akhirnya Mbah kayak meneruskan kembali ceritanya. Sosok gaib atau setan apapun itu adalah jin ya, bisa menyerupai apapun. Benar banget. Maupun berwujudnya Cantik, iya. ataupun buruk, dia tetap jin. Tetap ya, jin, benar. Dan kita nggak boleh takut sama dia. Benar banget. Bagaimanapun juga dia adalah kastanya rendah. Di atas kita kan, dia Mbah menjelaskan seperti Yang itu. lebih manusia, yang lebih sempurna itu kita manusia. Yang lebih sempurna adalah kita ya kan. Nah, si Mbah setelah menceritakan itu, dia kembali menceritakan tentang kejadian-kejadian mistis yang dialami dia juga saat pendakian gunung. Bahwasannya ada salah satu penunggu gunung yang sempat ribut juga sama Mbah ya kan. Banyak lah pokoknya. Mungkin itu aja sih yang gue ingin bagi cerita saat pendakian gue bersama besok pagi saat di Gunung Sindoro. Benar, Pak. Oke, itu tadi cerita dari Bang Indra ketika pendakiannya bersama tim besok pagi ya saat itu, Bang. Termasuk lo. Saat itu benar-benar gokil sih emang. Gokil dalam hal apa? Jadi kita naik dari bawah itu sampai atas benar-benar sepi, nggak ada pendaki lain. Nggak ada. Kecuali kita. Berlima saat itu. Berlima. Si Arif melihat sosok perempuan yang bisa dibilang hancur lah, bukan? Hancur lah. Dan sebenarnya gue nggak nyangka juga ya, kayak si Arif melihat perempuan yang mukanya berantakan itu. Benar. Padahal kita tahu ya, kalau si Arif ini bukan orang indigo biasa ya. aja kayak kita. Biasa aja kayak kita. Sampai dia melihat kayak gitu, wah luar biasa banget lu bisa ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu ya kan. Dan gue juga nggak mau sampai ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu. Dan dialami sama Arif pada pendakian Sindoro pada saat itu. Begitupun kebalikannya si Kumis ini. Si Kumis ini. Dia juga sempat cerita saat itu, gue dengar emang kayak gimana rupanya, kan gue tanya kayak gitu. Lu pernah nonton film di Indosiar nggak sih? Itu kayak gitu, cantik katanya, kayak bidadari gitu katanya. Nah, yang jelaskan Kumisnya seperti itu ya kan. Nah, jelasannya tetap aja, walaupun cantik, walaupun jelek, tetap aja jin. Jin lah ya kan. Benar. Dia bisa menyerupai apapun itu Apapun ya. itu. Tapi kan yang lebih sempurna ya kita manusia. Sempurna ya kita. Gue masih penasarannya sama burung jalak itu sampai sekarang. Sampai sekarang gue juga percaya nggak percaya, tapi Bener banget. kita ngerasain hal itu ya. Ngalamin hal itu saat itu. Dan kita yang benar-benar kayak dituntun sama burung jalak gitu, yang dimana sebelum naik pendakian Mbah itu menjelaskan Berpesan kayak gitu kan. nanti bakal ada yang ngejagain kamu berupa burung jalak, itu suruhan saya. Ya kita karena menghormati arahan Mbah ya kita ikuti Kita aja. ikutin aja, dia diem kita diem. Nunggu sampai dia jalan, baru kita jalan lagi. Dan itu emang nyata banget gue rasain yang ya pada saat itu. Benar. Saat pendakian di Sindoro. Gue di situ kan, lu sempet ngeliat gue jatuh kan saat itu, saat gue di rescue juga kan saat itu. Jadi awal mulanya itu gue nggak sengaja nengok ke arah sebelah kiri ya kan. Dari kejauhan gue ngeliat itu, dia kayak putih nih bayangan putih, dia kecil tiba-tiba, tiba-tiba kecil kan, awalnya kecil, dan tiba-tiba langsung berbentuk wajah perempuan. Makanya gue kaget saat itu. Tapi pada akhirnya lu jatuh. Gue kaget dan gue panik, gue terjatuh. Kan sempat beset di sini gue. Makanya mungkin dari kejadian itu sampai sekarang gue kalau naik itu nggak bisa cepet-cepet lah, karena itu awalnya. Kalau bisa di dalam dunia pendakian itu, kalau kita melihat apa-apa itu jangan panik, jangan takut gitu aja. Jadi kalau misalnya lu panik, lu ngeliat sesuatu lu panik, kayak gini jadi. Pada saat itu lu pas dibawa ke klinik dijahit berapa jahitan supaya teman-teman pada tahu? 8 jahitan, lumayan dalam deh. Jadi emang ini kecil ya, kiri kanan itu kira-kira 3 cm lah dari situ, tapi dalam dia, kira-kira 2 cm kedalamannya. Lumayan ya,
Sampai apa tulang putih dengkul itunya kelihatan kayak. Gue inget banget saat itu gue ngeliat pas lagi dibersihin kan. Astagfirullah. Bahwasanya setiap pendakian itu lo harus mempersiapkan sematang mungkin. Benar. Bukan hanya perlengkapan yang mungkin lu udah menyangka safe banget. Benar. Ya. Tapi mental pikiran lu pun harus perlu juga. Bener banget. Apalagi sebelum pendakian kalau bisa lu mengetahui karakteristik gunung yang pengen lu daki nih. Jangan kayak kita ya. Jangan kayak kita. Karena memang waktu itu kita taunya via Kedung gitu. Gua mempelajari jalur Kedung itu seperti apa. Namun pada akhirnya pada saat itu jalur Kedung ditutup. Bener. Nah, kalau bisa lu gali literasi terlebih dahulu gunung itu. Dan kalau bisa juga nih ya. Pemanasan dulu lah, stretching dulu lah sebelum melakukan pendakian. Supaya di rumah, biar nggak keram. Biar nggak terjadi bahaya banget tuh kalau keram di gunung. Wah, banget lah. Biar nggak terjadi hal apa-apa atau hal yang tidak diinginkan sama rombongan kalian atau lu sendiri ya. Benar, Bang.